Semarak kampanye sudah mulai terasa di setiap lapisan perpolitikan, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Kampanye tidak akan lepas dengan istilah propaganda. Propaganda merupakan sebuah kalimat yang memiliki kaitan erat dengan partai politik. Pertanyaan itu membawa kami untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan propaganda itu. Dan apa pandangan partai politik mengenai propaganda? Dalam berpropaganda yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional hanya dilakukan kepada masyarakat yang menunjukkan sifat positif untuk mempengaruhi seperti menyampaikan program-program partai, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari partai tersebut, agar masyarakat tertarik dengan partai tersebut. Menurut Pak Saroni selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Tanjung Pinang, propaganda politik dan partai politik harus memiliki hubungan yang positif. Dalam arti berpropaganda positif dengan cara yang elegan dan memiliki etika yang santun. Adapun strategi yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam berpropaganda, bagaimana bisa mengambil hati masyarakat agar dapat memilih PAN dengan memberikan metode serta aturan kepada kader-kader. Sebelum turun ke masyarakat, caleg-caleg yang turun dari Partai PAN sudah dibekali oleh propaganda yang positif. Jika terdapat pengaduan dari masyarakat mengenai propaganda negatif yang dilakukan oleh caleg-caleg dari PAN, akan ditindaklanjuti oleh pihak partai. Pada intinya, semuanya harus dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Dan utama dari partai politik adalah mengambil kekuasaan di negara ini. Dalam berpolitik, harus berpropaganda agar orang lain terpengaruh dengan cara mengambil hati mereka dalam artian berpropaganda yang positif. Kemudian, apa sih tanggapan Partai Hanura mengenai propaganda dalam berkampanye? Saat berdiskusi bersama Pak Beri, selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Hanura Kota Tanjung Pinang, memiliki pandangan propaganda dari partainya tersendiri. Menurut Partai Hanura, propaganda dalam kampanye sejalan dengan pandangan umum partai politik lainnya. Menurutnya, propaganda adalah cara untuk menyebarkan isu, ide, dan opini guna mempengaruhi pola pikir masyarakat dan mengarahkannya pada suatu kelompok atau tujuan tertentu. Propaganda tidak hanya terbatas pada partai politik, melainkan juga dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini masyarakat. Pak Beri mengakui bahwa setiap partai politik memiliki agenda sosialisasi dan propaganda untuk meraih simpati masyarakat. Adapun strategi yang dilakukan oleh Partai Hanura dalam kampanye bahwa partainya berusaha membangun opini publik yang positif, menolak money politik, dan mendorong kader-kader Hanura untuk tidak mengorbankan harta, keluarga, atau pekerjaan demi kepentingan politik, dan menekankan bahwa calon-calon legislatif dari Hanura harus berkomitmen untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, pandangan Hanura mengenai propaganda dalam kampanye politik mencerminkan upaya untuk menyampaikan pesan positif, membangun opini publik yang baik, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama proses pemilu. Untuk mengulik lebih lanjut, kami mendatangi Partai PDI Perjuangan untuk membahas mengenai propaganda dari pandangan PDI Perjuangan. Apa sih pandangan PDI Perjuangan mengenai propaganda? Menurut Partai PDI Perjuangan, propaganda adalah cara menyampaikan informasi, ide, gagasan, opini kepada sasaran agar sasaran tersebut mengikuti sesuatu yang disampaikan. Semua partai di Indonesia memiliki propaganda, termasuk PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengenal propaganda dibagi menjadi 3 jenis, yaitu propaganda putih. Propaganda putih seringkali berbicara berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Yang kedua, ada propaganda abu-abu, hampir mengarah ke propaganda hitam yang bersifat tidak jelas. Dan yang terakhir, ada propaganda hitam, sering dikenal dengan nama Black Campaign atau kampanye gelap. PDI Perjuangan melarang keras melakukan Black Campaign atau kampanye hitam. Menurut Pak Gede selaku staf PDI Perjuangan, propaganda memiliki dampak positif dan negatif, kembali lagi kepada pemikiran masyarakat. PDI Perjuangan selalu membuktikan apa yang mereka sampaikan dapat diwujudkan sehingga mereka dapat kepercayaan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 2 kalinya terpilih presiden usungan dari Partai PDI Perjuangan. Calon anggota legislatif yang turun dari PDI Perjuangan harus melakukan tes psikotes, yang mana dari tes tersebut dapat menghasilkan calon-calon legislatif yang tidak akan melakukan propaganda hitam. PDI Perjuangan juga melakukan propaganda-propaganda yang bisa dibuktikan melalui data, sehingga kepercayaan terhadap masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, bagaimana tanggapan Partai Golkar menilik masalah propaganda dalam berkampanye? Dalam berpropaganda, Partai Golkar hanya menekankan pada konsep mereka, yaitu Golkar menang, masyarakat sejahtera. Partai Golkar juga menggunakan media menjadi salah satu sarana dalam berpropaganda. Menurut Bapak Abdul Rashid selaku Wakil Sekretaris Golkar, propaganda memiliki efek yang positif dan negatif. Dalam berkampanye juga, Golkar terus mempropagandakan mengenai program partai politik mereka. Memang dari dulu, Partai Golkar tidak pernah terlepas memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Di dalam kampanye, Partai Golkar tetap menggunakan itu, bahwa program Golkar jelas mensejahterakan masyarakat. Strategi yang disiapkan Partai Golkar dalam menghadapi propaganda dalam kampanye ialah membekali para calon-calon legislatif yang akan naik. Mereka dibekali dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Jika sudah duduk menjadi anggota dewan, kebijakan itu yang akan dibutuhkan, di mana kebijakan itu harus pro dengan rakyat. Jika calon anggota legislatif dari Golkar yang duduk menjadi anggota legislatif, mereka sudah terbekali dengan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka darinya, Partai Golkar selalu mempropagandakan yang menjadi tujuan utama dari partai mereka, yaitu mensejahterakan masyarakat. Kemudian, partai yang kami kunjungi untuk berdiskusi mengenai pandangan terhadap propaganda, yaitu Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Bagaimana pandangan Partai P3 dalam menanggapi masalah propaganda? Partai Persatuan Pembangunan memiliki pandangan yang konsisten terhadap propaganda dalam kampanye politik. Partai Persatuan Pembangunan menekankan pentingnya konsekuensi dan keterlibatan aktif dari pengurus partai, baik di tingkat kecamatan, distrik, dan cabang, untuk mengembangkan dan meningkatkan suara dari pemilih Partai Persatuan Pembangunan. Menjelang pemilu, fokus utama propaganda Partai Persatuan Pembangunan adalah meraih suara sebanyak-banyak mungkin untuk mencapai satu perwakilan di DPR kota, yang bertujuan memberikan mereka kekuatan untuk memajukan agenda pembangunan kota. Partai Persatuan Pembangunan juga menyoroti strategi untuk menarik dukungan dari generasi milenial sebagai target utama, dengan tujuan meningkatkan jumlah kursi yang mereka peroleh di setiap pemilu. Upaya ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pemilu sebelumnya, dengan target minimal 3 kursi untuk memastikan peran yang lebih signifikan dalam pengambilan keputusan. Propaganda
juga diartikan sebagai strategi untuk memenangkan pemilu pada tahun 2024. Menurut Bapak Muhammad Hedari selaku salah satu staf Partai Persatuan Pembangunan, salah satu target besar dari Partai Persatuan Pembangunan dalam berkampanye adalah generasi milenial. Partai Persatuan Pembangunan mengikuti kemana arah yang lebih disukai oleh para kaum milenial. Contohnya, Partai Persatuan Pembangunan sudah melakukan kampanye melalui media sosial. Calon legislatif yang turun dari Partai Persatuan Pembangunan sudah dibekali oleh persiapan agar tidak melakukan kesalahan dalam berkampanye. Jika calon legislatif yang turun ke masyarakat melakukan propaganda yang buruk, akan dikenai sanksi oleh Partai Persatuan Pembangunan. Sejauh ini, belum adanya laporan yang diterima oleh Partai Persatuan Pembangunan mengenai etika buruk yang dilakukan oleh calon legislatif dari partai ini. Propaganda yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan tidak akan pernah bersenggolan atau bersinggungan dengan partai lainnya. Dan partai terakhir yang kami kunjungi untuk berdiskusi mengenai pandangan partai politik terhadap propaganda yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut pandangan dari Partai Kebangkitan Bangsa mengenai propaganda, propaganda merupakan hal yang harus diwaspadai karena propaganda merupakan salah satu trik dari politik yang akan dapat berakibatkan memecah belahkan masyarakat jika tidak diawasi. Menurut Bapak Yandi Andrian selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa, propaganda memiliki segi negatif dan positif. Dalam melihat sisi positif dan negatifnya propaganda, perlu yang dinamakan manajemen konflik, merupakan salah satu trik untuk membesarkan suara seseorang yang dinamakan trik politik. Partai Kebangkitan Bangsa juga memainkan peran media dalam sarana berkampanye. Menurut Partai Kebangkitan Bangsa juga, propaganda merupakan cara bagaimana menggiring opini kepada publik. Partai Kebangkitan Bangsa juga menegaskan kepada setiap calon anggota legislatif yang turun dari partai ini untuk melakukan propaganda yang baik. Ketika ada propaganda negatif yang dilakukan oleh calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai tersebut merespon dengan memberikan sanksi dan memastikan tidak adanya fitnah serta isu-isu yang menyesatkan, yang mana akan menyebabkan pelanggaran dari etika berpolitik. Untuk mengatasi propaganda, strategi yang diusulkan adalah konsolidasi partai dengan masyarakat melalui komunikasi untuk mengklarifikasi isu-isu miring dan memastikan penjelasan yang jelas kepada publik. Partai Kebangkitan Bangsa juga memiliki target sasaran yaitu kaum-kaum milenial. Dengan banyaknya jumlah milenial, menggerakkan Partai Kebangkitan Bangsa melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial, di mana media sosial merupakan tempat bersatunya atau berkumpulnya komunitas-komunitas muda. Dengan tingginya angka milenial tersebut, menggerakkan Partai Kebangkitan Bangsa untuk selalu konsisten melakukan propaganda yang baik karena generasi milenial sekarang lebih pintar dan bijak dalam menanggapi persoalan propaganda. Maka dari itu, bisa kami simpulkan bahwa pandangan partai politik terhadap propaganda yaitu bagaimana cara menggiring opini, isu kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu partai politik. Dan masing-masing partai politik memiliki target dan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan yang didapatkan harus dilakukan dengan cara berpropaganda yang baik.